Ensis terkasih dalam Kristus, salam sehat selalu dan salam sukacita. Hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022, berjumpa kembali dengan saya Sumiati dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 31. Perikop tentang Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Saya mengambil tema iman yang menyelamatkan. Ayat yang menyentuh hati saya pada ayat 28 dan ayat 29 demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bro Ensis terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan 2 orang buta mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak, dengan berseru-seru, minta disembuhkan oleh Yesus dengan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu Yesus menanyakan apakah mereka percaya bahwa Yesus dapat melakukannya. Dan kedua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kedua orang buta itu percaya kepada Yesus sebagai anak Daud atau Mesias, karena hanya Yesus anak Daud satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka. Kedua orang buta tersebut telah mendengar berita-berita tentang Yesus yang telah banyak menyembuhkan orang sakit. Misalnya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang kerasukan setan menjadi waras, orang mati dibangkitkan, dan lain-lain. Iman kedua orang buta itu terjadi karena mendengar, sehingga mereka semakin yakin, semakin percaya, dan tidak ragu-ragu lagi pada Yesus untuk berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dari mendengar beralih menjadi percaya, tetapi Yesus tetap perlu memastikan kepercayaan kedua orang buta tersebut. Yesus membutuhkan tanggapan dari mereka. Iman merekalah yang menjadikan mereka disembuhkan dan diselamatkan oleh Yesus. Bro Ensis terkasih, 2 orang buta dalam Injil hari ini adalah juga gambaran diri kita. Kita sering mengalami kebutaan dalam kehidupan kita. Akibatnya, kita juga tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak mampu melihat karya-karya agung Tuhan. Kita buta karena mata kita tertutup oleh egoisme dan kesombongan diri kita sendiri. Bro Ensis terkasih, kedua orang buta dalam Injil hari ini mengajar kita untuk berani memohon, bila perlu dengan berseru-seru, agar kita dimampukan melihat kebesaran Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan. Pengalaman yang saya alami dalam hidup saya, yakni ketika saya menderita sakit pada seluruh kaki kiri saya. Kadang-kadang kalau datang sakitnya, rasanya nyeri sekali, seperti ditusuk-tusuk sampai terasa di tulang.
Sakitnya bukan main dan sangat nyeri sekali. Saya juga pernah malam-malam tiba-tiba tidak bisa berjalan. Untung hanya semalam dan bisa sembuh karena pertolongan Tuhan dengan diurut. Saya merasakan sakit kaki saya itu sampai berbulan-bulan. Kadang sembuh, kadang sakit lagi, dan sangat mengganggu sekali. Suatu saat saya mengikuti persekutuan doa, dan selama pujian awal saya hanya mengusap-ngusap seluruh kaki kiri saya yang terasa sakit. Mohon untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dalam hati saya berbicara pada Tuhan, Tuhan, kalau saya sakit nyeri begini terus, yang kadang sembuh dan kadang nyeri sekali, maka saya tidak bisa mengirim komuni pada orang-orang sakit di lingkungan saya dengan naik motor masuk di gang-gang yang sempit. Dan tugas ini saya senangi karena saya mendapatkan pengalaman iman dari orang-orang sakit yang saya kunjungi. Tiba-tiba setelah acara pujian penyembahan selesai, saya heran sekali karena sakit kaki saya hilang. Saya tidak sakit lagi. Saya gerakkan kaki kiri saya berulang-ulang ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, karena saya masih heran. Dan luar biasa, Tuhan benar-benar menyembuhkan kaki kiri saya. Puji Tuhan, puji syukur, saya disembuhkan Tuhan. Ternyata Tuhan masih membuat mukjizat-mukjizat dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan di dalam acara persekutuan doa yang sangat sederhana ini. Dan saya yakin dan saya percaya kalau Tuhan menyembuhkan itu total dan tidak akan sakit-sakit lagi. Hingga sekarang saya tidak pernah sakit kaki lagi. Ini semua karena karya kasih Tuhan yang mau menyelamatkan semua anak-anaknya yang berseru-seru, yang berpengharapan, yang percaya dan berpasrah kepada Tuhan. Sebagai bahan refleksi, apakah kita percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan kebutaan hati kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah mata hati dan mata iman anak-anak-Mu agar mampu melihat karya agung-Mu dalam hidup harian kami. Semua ini kami haturkan demi nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis terkasih dalam Kristus, salam sukacita dan berkah dalam